Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan Allah memberikan kemudahan serta juga kelancaran. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Azam yang membersamai pembahasan channel kesayangan kita, di mana channel ini membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam dan juga memberikan sudut pandang Islam. Nah, hari ini kita akan membahas ya, tentu membahas lebih dalam terkait fenomena shutdown yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sepanjang bulan Oktober, bahkan melebihi ya 43 hari totalnya, Pak. Nah, ada fenomena apakah yang terjadi di jantung di negeri yang merupakan jantung demokrasi modern hari ini? Insya Allah kita akan bahas bersama narasumber kita, Pak Muhammad Hatta. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Pak Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azam, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Hatta? Alhamdulillah sehat Ya walafiat. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bersedia berbagi di channel ini Pak Hatta. Baik, pemirsa sebelum dimulai silahkan di like video ini, di share ke sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan Anda berupa komentar positif. Semoga itu menjadi jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Baik, Pak Muhammad Atta, langsung saja bagaimana melihat fenomena, apalagi ini sudah yang kedua kalinya nih, Amerika melakukan shutdown ya, setelah sebelumnya di tahun 2019. Kira-kira ada fenomena apa? Bagaimana Pak Muhammad Atta nih melihatnya? Silakan. Ya baik, terima kasih Mas Azam yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih waltazama bi tariqati wa tarassamahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikrati wal ahkam syar'iyyah miqyasan li a'malih wa masdaran ya. Ya, government shutdown ya. Secara secara harfiah berarti pemerintahnya itu tutup ya atau berhenti beraktivitas gitu ya, berhenti beraktivitas. Sama seperti halnya eh, ibarat ibarat laptop ya, PC kita, personal komputer kita itu di shutdown berarti apa itu? Shutdown berarti eh, PC kita, laptop kita itu mati gitu ya. Tidak beroperasi. Nah, dalam konteks pemerintah Amerika berarti memang pemerintah ya itu tidak beroperasi, namun untuk eh, apa eh, aktivitas-aktivitas yang non esensial ya. Jadi yang non esensial itu eh, apa eh, berhenti beroperasi. Adapun yang sifatnya esensial, aktivitas pemerintahan yang esensial itu masih beraktivitas. Nah, beraktivitas atau berjalan ya, bahasa lain. Em, yang non esensial itu seperti apa? Nah, kalau kemarin kan yang ramai itu adalah eh, apa yang terjadi demo itu ya, terus kemudian terjadi eh, apa antrian ya, penumpukan pesawat ya, penumpang di bandara. Nah, itu berkaitan dengan eh, petugas-petugas yang ada di bandara ya, lalu lintas udara salah satu contoh. Itu yang rame gitu ya. Termasuk juga pekerja-pekerja non esensial yang lain. eh itu satu contoh. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa government shutdown? Ya? Kenapa terjadi government shutdown? Kita tahu aktivitas yang esensial non esensial itu tentu saja membutuhkan dana operasional, biaya operasional. Biaya operasional mulai dari gaji ya sampai kemudian operasional dana untuk teknis ya teknisnya.
Ketika dana itu tidak ada, maka tentu tidak bisa berjalan, gitu ya. Tidak bisa berjalan. Makanya kemudian kalau kami coba bagi share data ya atau share slide, eh, kalau kita lihat eh, ada sekitar 1,4 juta, inilah 1,4 juta pekerja pekerja federal ya, yang itu kemudian terkena dampak tidak mendapatkan upah sehingga kemudian mereka tidak bekerja ya. Kalaupun mereka tetap bekerja, tetap tidak mendapatkan upah ya. Jadi ada sekitar di sini ya 1,4 juta pekerja federal dengan 730 bekerja tanpa bayaran, ya 670.000 itu dirumahkan. Nah ini yang tadi yang kami sampaikan bahwa eh, apa eh, layanan yang non esensial tadi itu kemudian dihentikan. Ya. Kenapa dihentikan? Karena tidak ada dananya, tidak ada dananya. Nah nilai nilai uang, ya, nilai uang yang kemudian tadi apa kira-kira dipending lah bahasanya gitu ya, dipending, ditunda, eh, tidak bisa dikeluarkan uangnya, itu kira-kira sekitar 54 miliar dolar ya. 54 miliar dolar. Tentu ini kalau kalau kita berkaca ke APBN-nya APBN-nya apa Amerika itu nilainya relatif kecil ya 54 miliar dolar. Namun eh, tentu apa bagi warga negaranya nilai 54 miliar dolar itu teramat teramat besar sehingga mereka tidak bisa melakukan konsumsi seperti biasanya, ya, belanja seperti biasanya. Kalau dibandingkan pemerintahan anggaran APBN pemerintah Amerika secara keseluruhan ya tentu relatif kecil ya. Karena kalau kita lihat dana pemerintah Amerika Serikat secara keseluruhan, kalau kita lihat datanya, mari kita lihat datanya, itu dana anggarannya, ini data anggaran secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat data secara keseluruhan, eh, penerimaan secara keseluruhan di tahun 2024 misalnya, ya, tahun 2024 itu 32 32 triliun dolar ya, 32 triliun dolar. Nah, itu apa penerimaan ya. Kalau dari sisi belanja itu lebih banyak, lebih besar lagi tuh ya. Secara tahunan belanjanya itu mencapai 40,2 triliun ya, bukan bukan miliar ya, triliun triliun dolar. Nah, ini kami pikir apa tadi data yang hanya sekitar 50-an miliar dolar itu masih relatif kecil ya, gitu, masih relatif kecil. Nah, ini ya dana-dana APBN dan APBN Amerika itu kalau kita lihat ya, itu kalau kita lihat setiap tahun itu defisit ya. 2024 kemarin saja itu defisit sampai 9,4 triliun dolar ya. 9,4 triliun dolar. Ini datanya. Untuk tahun 2025 sampai dengan kuartal kedua, sampai dengan kuartal kedua itu minus di angka 4,7 triliun dolar. Nah, itu defisitnya saja tuh. Defisitnya saja sampai sudah 9 triliun ya, 10 triliun nyaris ya 10 triliun dolar ya. Itu defisitnya. Nah, mari kita kembali ke pembahasan tadi apa shutdown ya, government shutdown. Em, Government shutdown ini sendiri itu sudah puluhan kali ya kalau kita lihat sejarahnya. Eh, Kalau data yang ada di sini yang kami tampilkan, ini setidaknya itu ada dari tahun 81 ya kalau kita lihat ya 80 81 nih. Itu hanya terjadi sekitar 20 hari ya, 20 hari. Nah, kemudian yang paling lama
ya, yang paling lama terakhir ya sebelumnya sebelum 2025 itu adalah di masa eh, Presiden Donald Trump di periode pertama tahun 2018 yang 35 hari ya 35. Nah, shutdown di tahun 2025 ini memang itu tercatat terlama ya, terlama. Kalau kita lihat datanya itu tercatat setidaknya sekitar 40 ya 40 harian ya 38 hari maaf 38 hari. Jadi ada 38 hari ya ini shutdownnya ya 38 hari. Nah, sementara yang tahun 2018 itu hanya 35 hari, sekitar ya selisih sekitar 3 hari lah ya, selisih sekitar 3 hari. Nah, ini eh, apa government shutdown di 2025 ya 38 hari. Nah, kalau ini ada data yang sedikit lebih apa data lain dari sumber yang lain ya, dari Statista. Kalau tadi hanya tahun 80-an, nah ini ada data yang government shutdown itu sudah terjadi sejak tahun 76, 1976 ya, ya, di masa eh, Presiden Gerald Ford, ya, Gerald Ford dan termasuk Jimmy Carter ya tahun 77. Nah, itu apa berlangsung 10 sampai 12 hari ya. Kalau tadi hanya sekitar 8 tahun 81 hanya sekitar 1 hari ya. Nah, ini sudah ada sejak tahun 76 ya data yang lain. Nah, jadi eh, seperti itu fakta bagaimana kemudian government shutdown di 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 Amerika Serikat ya, di United States of America. Eh, Tadi kenapa kemudian yang perlu kita lebih lanjut adalah kenapa kemudian terjadi government shutdown ini. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa government shutdown itu, maka kita harus memahami eh, apa eh, tahun fiskal tahun fiskal dari APBN dari pemerintah Amerika. Government shutdown di pemerintah Amerika itu tidak menggunakan tahun kalender ya, tahun kalender yang sebagai contoh adalah Indonesia. Ya. Indonesia itu kan Januari Desember ya, tahun mengikuti tahun kalender. Jadi kalau kalender Desember habis, nah itu memasuki tahun fiskal yang baru. Kalau pemerintah Amerika tidak demikian. Jadi eh, apa Oktober 2025 kemarin itu adalah tahun fiskal baru ya, tahun fiskal baru tahun 2026. Jadi dimulai dari Oktober. Nah, jadi kalau sudah masuk ke tanggal 1 Oktober, ketika kemudian tidak ada kesepakatan antara antara pemerintah Amerika dengan Senat misalnya ya DPR plus Senat itu eh, apa akan terjadi yang namanya government shutdown. Eh, jadi eh, pemerintah ketika kemudian tidak ada kesepakatan APBN itu kemudian eh, eh, otomatis pemerintah tidak punya otoritas dana ya, tidak memiliki otorisasi dana atau membelanjakan dana. Gitu. Nah, ini yang kemudian eh, apa kemudian menyebabkan government shutdown, ya, government shutdown. Jadi itu yang perlu kita pahami pertama tentang tahun tahun fiskal yang berbeda dengan tahun fiskalnya negara-negara lain, gitu ya. Nah, eh, itu ya kenapa terjadi di bulan Oktober sampai kemudian bulan November ini. Eh, Berakhir kemarin tanggal oh tidak salah tanggal tanggal 12 ya berakhirnya. Eh Kalau kita lihat timelinenya, kalau kita lihat timelinenya seperti ini, dihimpun dari beberapa data ya. Timelinenya adalah seperti ini ya. Nah, tanggal 12 November kemarin
itu berakhir ya, berakhir apa government shutdown-nya ya tanggal 12. Nah, dimulai 1 Oktober ya, dimulai 1 Oktober. Em, nah sekarang yang jadi pertanyaan lebih lanjut adalah eh, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah eh, eh, ada apa gerangan kemudian sehingga tidak ada kesepakatan apa APBN ya. APBN-nya tidak bisa disahkan sehingga kemudian pemerintah tidak punya otorisasi membelanjakan dana. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apa gerangan yang terjadi sehingga kesepakatan itu tidak tidak terwujud gitu ya. Nah, kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah Amerika dan beberapa media menyebutkan bahwa persoalan ini salah satunya adalah bermuara kepada persoalan eh, apa ketidaksepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat dalam hal subsidi ya, subsidi kesehatan. Ya, subsidi kesehatan yang memang nilainya sebenarnya tidak terlalu, kalau dibandingkan dengan APBN pemerintah Amerika tadi sampai 30 triliun dolar gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlampau besar ya untuk tahun fiskal yang selanjutnya. Itu sekitar 100 sampai 140 miliar dolar ya. Tidak terlampau besar. Cuma memang kalau kalau eh, eh, dalam beberapa tahun, dalam 1 dekade misalnya, memang itu nilainya menjadi lebih sangat besar ya, sekitar 350 miliar dolar ya. Nah, ini berkaitan dengan persoalan biaya eh, subsidi kesehatan ya. Subsidi kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah terutama. Eh, jadi bermuara di sana. Jadi Partai Republik itu tidak mau mau menambah ya, tidak mau memasukkan eh, apa itu eh, eh, biaya kesehatan untuk subsidi sebagaimana sebelumnya. Dan biaya kesehatan ini atau subsidi kesehatan ini itu sebenarnya sudah ada semenjak zaman Obama ya. Makanya kemudian ini sebenarnya adalah programnya Obama sejak tahun 2010-an itu ya, Obamacare namanya. Dan Partai Demokrat itu menginginkan subsidi kesehatan Obamacare ini dilanjutkan sampai tahun fiskal 2026 ya. Bahkan menginginkan dilanjutkan untuk terus diberikan. Eh, Muaranya di sana salah satu perdebatan atau konfliknya. Ya. Sementara Partai Republik menginginkan subsidi itu tidak ada lagi, gitu. Subsidi tersebut tidak ada lagi. Hanya saja ketika subsidi itu tidak ada lagi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh, eh, apa biaya kesehatan untuk masyarakat menengah ke bawah itu akan menjadi masalah. Ya. Itu akan menjadi masalah karena biaya kesehatan yang sangat mahal bagi rakyat Amerika. Jadi eh, model model kesehatan yang ada di Amerika itu sangat dominan diserahkan kepada pihak pasar. Ya. Jadi tidak ada kemudian kendali dari pihak pemerintah berkaitan dengan biaya kesehatan yang harus atau tarif yang dipasang oleh kesehatan. Tidak ada kendali itu. Maka kalau itu kemudian tidak disubsidi, maka itu akan sangat memberatkan penduduk rakyat Amerika ya, rakyat Amerika. Dan total subsidi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Amerika sepanjang sekitar 1 dekade lebih itu sudah triliunan dolar ya, 1 triliun dolar lebih itu konon seperti itu. Nah, eh, itulah ya muara government shutdown yang eh, yang terjadi di Amerika sampai 38 hari tersebut. Nah, kalau kita eh, apa
eh, apa intinya terkait dengan government shutdown ini. Jadi muaranya adalah tentang dana kesehatan ya, tentang dana kesehatan salah satunya ya yang tidak disepakati oleh Republik dan Demokrat. Em, Sebenarnya seperti apa sih dana dana eh, berkaitan dengan ini kan sebenarnya berkaitan dengan eh, apa eh, Obama mohon maaf Trump ya. Trump itu ingin ingin semacam apa mengerem tingkat utang ya, mengerem tingkat utang pemerintah Amerika yang kemudian akhirnya apa mencoba memangkas ya belanja-belanja yang ada ya memangkas belanja-belanja yang ada. Kalau kita lihat utang pemerintah Amerika total utang publik pemerintah Amerika itu mencapai 36,2 triliun ya 36,2 triliun per kuartal 2025. Jadi eh, apa per kuartal 2025 itu utangnya 36,2 triliun dolar ya. Eh, kalau kalau rasionya atau persentasenya terhadap GDP itu di angka 100 118% ya. Jadi total pemerintah Amerika total utangnya terhadap GDP itu sekitar 118,7 persen ya, 118,7%. Jadi sudah melebihi GDP mereka ya, sudah melebihi GDP mereka. Bandingkan misalnya dengan Indonesia yang masih di angka plus minus 39 40 persen ya. Nah, inilah apa tadi ya bagaimana kemudian kalau kita tarik ke belakang seperti apa sebenarnya persoalan dari eh, apa government shutdown ini. Eh, Perlu diketahui eh, salah satu tadi ya, salah satu belanja ya. Ini kan ada tiga belanja yang dihentikan itu ya. Eh, yang terhenti itu adalah eh, belanja ya, belanja barang dan jasa yang terhenti sekitar 36 miliar dolar, kompensasi para pekerja itu sekitar 16 miliar dolar dan eh, apa belanja untuk SNAP ya. SNAP itu adalah semacam subsidi kupon makan ya, kupon makan. Jadi ada sekitar 30 sampai 40 juta penduduk Amerika itu yang bergelut ya hanya dengan urusan makanan. Mereka kesulitan untuk makan. Eh, ada sekitar 30 sampai 40 juta. Nah, itu eh, apa salah satu yang terdampak ya, terdampak di apa berkaitan dengan government shutdown ini. Yang tadi nilainya sekitar 54 miliar dolar ya, 54 miliar dolar. Nah, ini memang eh, sebenarnya kalau dari seri angka sekali lagi ini sebenarnya adalah angka yang relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan total keseluruhan APBN pemerintah Amerika. Kira-kira begitu, Mas Azam. Insya Allah, luar biasa ya. Nah, kira-kira jika terus berulang ya, apakah ada pola-pola baru ya, seperti tadi anggaran harus melakukan kesepakatan dulu antara dua partai tersebut ya, atau memang ketika pola-pola ini diteruskan kira-kira ke depan akan jadi seperti apa Pak Hatta dan siapa yang tentunya menjadi korban? Iya, eh, kalau ini terus berulang dan pada faktanya memang terus berulang ya, sudah puluhan kali terjadi di Amerika Serikat. Tadi kita lihat data sejak tahun 76 ya, di masa pemerintahan Gerald Ford ya, dan kemudian juga terjadi di pemerintahan Jimmy Carter ya. Eh, apa eh, Bagaimana dampaknya? Ini yang eh, memang harus kita eh, tidak boleh luput dari analisa kita ya, atau antisipasi kita.
Bagaimana dampaknya? Dampaknya itu tentu kita lihat dari sisi ketersambungan, ya. Ketersambungan ekonomi Amerika dengan negara-negara di dunia, negara-negara secara global, ya. Negara-negara secara global. Kalau kita kalau kita lihat datanya atau bicara tentang ketersambungan ekonomi Amerika terhadap negara-negara global, itu bisa kita lihat dari bagaimana impor ekspor pemerintah Amerika. Dari sisi impor misalnya, pada tahun 2024, Amerika Serikat itu mengimpor setidaknya 3,3 triliun dolar, ya. 3,3 triliun dolar eh, terhadap ratusan, ya, sekitar 200 lebih, ya. 200 lebih apa negara di dunia, ya. Ada sekitar setidaknya ada sekitar 218, ya. Ada 218 wilayah atau negara di dunia yang itu memiliki keterkaitan dengan pemerintah Amerika, ya, dalam hal impor impor ekspor, ya. 200 lebih negara. Nah, Indonesia sendiri kalau 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 kita lihat dari sisi eh, apa dari sisi ekspor pemerintah Indonesia atau Indonesia kepada Amerika tahun 2024 itu sekitar 29,5 miliar dolar, ya. Jadi posisinya itu di nomor peringkat 20. Jadi di tingkat dunia, kalau kita lihat importir atau maaf eksportir, ya, eksportir negara-negara di dunia terhadap pemerintah Amerika, Indonesia itu nomor nomor 20, ya, dengan nilai 29,5 miliar dolar, ya. Itu kalau dilihat dari sisi Amerika. Kalau dilihat dari sisi Indonesia sendiri, ekspor Indonesia itu atau apa perdagangan Indonesia sendiri ke ke Cina, ke Amerika, mohon maaf, itu menempati posisi nomor 2 setelah Cina, ya. Jadi partner partner dagang yang eh, dalam posisi nomor 2. Namun di tingkat global memang Indonesia dalam posisi nomor 20, ya. Si nomor 20. Nomor satu itu adalah Meksiko, yang nomor 2 adalah Cina, dan nomor 3 adalah Kanada. Nah, dari sinilah ketersambungan, ya, yang pertama, ya, ketersambungan yang pertama, eh, apa pengaruh ketika government shutdown itu eh, apa, terus terjadi, maka kemudian akan berpengaruh terhadap eh, ekspor impor, ya, ekspor impor. Jadi ketika kemudian belanja penduduk Amerika itu berkurang, relatif berkurang, tentu kemudian nanti impor dari Amerika juga akan berkurang, ya. Impor dari Amerika juga akan berkurang. Nah, eh, kita lanjut, apa saja sih apa eh, impor dari pemerintah Amerika itu, dari negara Amerika, impor yang terbesar pertama itu adalah mesin dan peralatan listrik, ya. Sekitar 964 juta dolar di tahun 2024, ya. Ini data kami ambil dari website CNBC, ya, CNBC Indonesia, karena kami belum sempat mengolah secara langsung di data sekundernya. Jadi kami mengambil data langsung dari CNBC Indonesia. Jadi barang atau produk andalan yang diekspor oleh pemerintah Indonesia ke Amerika itu adalah mesin dan peralatan listrik, sepatu olahraga, ya. Nah, ini yang kemarin juga sempat ramai, ya. Bagaimana kemudian pabrik di Indonesia itu sudah tidak lagi mendapat orderan dari eh, perusahaan sepatu terkenal di Amerika. Nah, itu ekspornya senilai 787 juta dolar Amerika. Nah, ini adalah contoh produk-produk andalan ekspor Indonesia ke Amerika. Jadi ketika permintaan permintaan penduduk Amerika itu berkurang, tentu permintaan permintaan impor juga akan eh, terdampak, ya, menurun. Sampai sampai kepada yang kemarin juga sempat ramai, ya, udang yang terpapar radioaktif, ya. Itu juga eh, Indonesia melakukan ekspor ke Amerika. Nah, itu jadi
dampak pertama, kalau itu terus berlanjut dan kemarin ternyata sudah berakhir tanggal 12 November ya, itu dampaknya bisa melalui ekspor impor ya. Yang kedua, eh, ekspor impor ini memang nanti tidak akan apa istilahnya, eh, dia kan kalau kontrak ya, kontrak jual belinya itu sifatnya jangka panjang, tentu tidak akan mudah terpengaruh ya. Kalau kontrak jual belinya jangka panjang. Yang paling berpengaruh nanti itu adalah biasanya adalah pasar forex, ya. Pasar forex dan pasar forex itu pasar valuta asing ya, jual beli valuta asing dolar. Termasuk juga pasar jual beli saham ya, atau termasuk juga saham ya, obligasi negara ya, SBN ya, atau SUN yang itu transaksinya jangka pendek ya. Nah, inilah yang apa nanti akan nampak terlihat ya, akan nampak terlihat bagaimana dampaknya terhadap negara-negara di dunia ya. Jadi ketika kemudian apa yang terjadi di Amerika itu menyebabkan apa ada peristiwa tertentu yang dianggap cukup besar, magnet eh, apa dampaknya, itu biasanya investor akan mencari eh, apa eh, akan akan bergeser kepada aset-aset yang lebih lebih dianggap berisiko eh, rendah ya. Kalau bahasa lain itu adalah mencari yang disebut dengan safe haven, ya, safe haven. Eh, Misalnya mereka akan beralih kepada dari dari apa saham beralih ke dolar ya, dari apa tadinya mereka kemudian eh, apa beli surat berharga negara ya, kemudian mereka akan menjualnya ya, kemudian mengkonversinya ke dalam valuta asing atau dolar gitu ya. Nah, itu yang dalam jangka pendek biasanya itu selalu akan terkena ya. Nah, itu setiap negara pasti akan kena ya. Karena mengingat mengingat eh, eh, apa valuta asing dolar ya digunakan di tingkat global itu 60 sampai 70% ya. Transaksi di tingkat global itu masih menggunakan dolar 60 sampai 70%. Jadi itu akan mengganggu ya, mengganggu dari sisi nilai tukar ya, nilai tukar, terus kemudian tadi pasar surat berharga negara ya, pasar saham ya. Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi pasarnya berarti itu pasar modal ya. Pasar modal itu kan ditransaksikan yang namanya surat berharga dan juga ditransaksikan yang namanya saham ya. Biasanya akan terkena itu. Termasuk tadi adalah pasar forex ya, pasar eh, valuta asing ya, pasar valuta asing. Nah, eh, seperti itu kalau kita lihat dampaknya ya, dampaknya terhadap negara-negara lain. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah sendiri kan memang per 1 Oktober 2025 kemarin itu kan juga eh, memang terdepresiasi ya, anjlok ya, anjlok. Namun memang tidak faktor tunggal karena faktor ketidakpastian government shutdown di pemerintah Amerika ya, ada faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap depresiasi nilai tukar rupiah itu ya. Eh, Sampai per hari ini kan per Jumat kemarin ya, kalau kita di pasar falas di lokal di nasional Indonesia itu kan relatif terdepresiasi ya, relatif terdepresiasi. Nah, kira-kira begitu Mas Azam, bagaimana dampaknya terhadap negara-negara lain di Indonesia, termasuk juga Indonesia. Nah, apakah kondisi-kondisi seperti itu cukup berdampak terhadap kepercayaan masyarakat ya terhadap negara, apalagi Amerika yang saat ini menjadi contoh ideal dari negara yang demokratis. Apakah kepercayaan publik ini sudah biasa saja atau akan menurun atau semakin percaya? Iya, eh, kalau kita ulik lebih dalam, kalau kita lihat lebih dalam, tadi yang sebagaimana kami sampaikan,
eh, itu kan salah satu pusat pusat perdebatan antara Demokrat dan Republik ya. Itu adalah bicara tentang biaya atau subsidi kesehatan yang memang sangat besar ya, apa eh, belanjanya ya. Eh, apa Cuma kalau dibandingkan dengan APBN ya memang masih relatif lebih kecil. Eh, apa ini memberikan gambaran atau memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kemudian seharusnya yang menyangkut orang banyak ya, masyarakat banyak seperti kesehatan itu harusnya memang eh, apa harus ditanggung oleh negara. Kalau dalam Islam kesehatan, pendidikan, ya, keamanan itu akan ditanggung secara langsung, direct. Jadi eh, itu akan langsung ditanggung oleh negara. Tidak boleh kemudian masyarakat itu harus eh, apa kesulitan ya, masyarakat kesulitan ya untuk mengakses yang namanya pendidikan, kesehatan dan keamanan ya. Karena itu akan menyebabkan chaos ya, kekacauan masyarakat ketika kesehatan, pendidikan dan keamanan ini terabaikan atau terlantar. Karena tiga tiga sektor ini, pendidikan, kesehatan, keamanan, dia kalau tidak terpenuhi, dia akan menciptakan namanya vicious cycle, lingkaran setan. Seorang yang kesehatannya tidak di, dijamin oleh negara, bagaimana dia kemudian bisa bekerja, gitu kan? Bagaimana dia bisa bekerja dengan baik ketika kesehatannya buruk, gitu ya. Ketika seseorang tidak bisa bekerja, apa yang terjadi? Maka dia tidak bisa kemudian memberikan nafkah terhadap keluarganya. Itu kan terjadi ya. Nah, seperti itulah akan terus tanpa ujung ya. Dia akan berubah menjadi vicious cycle, lingkaran setan ketika pendidikan dan kesehatan termasuk keamanan itu tidak dijamin oleh negara. Ini adalah gambaran bagaimana kemudian sistem eh, apa eh, apa namanya tiga sektor ini ya, itu harus ditanggung oleh negara. Sementara yang namanya Partai Republik kan dia menganut pasar ya. Dia orientasinya kepada pasar. Eh, apa eh, eh, tidak ditanggung oleh negara, gitu ya, ditanggung oleh negara. Jadi kalaupun eh, pemerintah itu menanggung itu dengan biaya yang sangat kecil, gitu ya. Makanya kemudian salah satu rahasia kenapa eh, apa dana-dana bantuan sosial yang bersifat nasional maupun internasional itu kan dicabut pada masa Trump ya, dihentikan. USAID ya, dana-dana bantuan seperti itu kan dihentikan oleh Donald Trump tuh. Itu karena memang Pak Republik ini cenderung kepada arah pasar. Ya itulah kapitalisme ya, kapitalisme. Eh, yang memang relatif sedikit berbeda dengan Eropa yang terutama negara-negara welfare state ya, negara kesejahteraan yang memang dalam hal pendidikan dan kesehatan mereka punya punya paradigma yang relatif berbeda ya, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Hanya saja kemudian itu menyebabkan beban keuangan negara yang cukup parah. Kenapa? Karena sektor ekonomi itu banyak dikuasai oleh pasar. Satu sisi pemerintah tidak punya sumber karena sumber keuangan, sumber pendapatan karena dikuasai oleh pasar. Satu sisi dari sisi belanja, pemerintah justru dibebani dengan yang namanya tadi tanggungan biaya kesehatan dan pendidikan, gitu ya. Terlebih lagi pada masa Eropa sekarang yang banyak penduduknya itu adalah usia lanjut yang itu memerlukan biaya-biaya kesehatan yang sangat tinggi. Akhirnya kemudian beban biaya belanja untuk kesehatan itu sangat tinggi di Eropa ya. Namun dari sisi pendapatan ini yang jadi masalah gitu ya. Pendapatannya itu hanya mengandalkan pajak ya. Adapun sektor-sektor ekonomi itu dikuasai oleh pasar gitu. Nah, inilah yang jadi masalah kemudian di dalam kasus welfare state ya, dalam welfare state. Nah, beda dalam ekonomi syariah nantinya. Dalam ekonomi syariah dari sisi sumber pendapatan, sektor-sektor tertentu itu oleh dikuasai oleh negara gitu ya. Kalaupun ada kepemilikan umum, maka itu statusnya adalah milik umum namun tetap akan dikelola oleh negara yang hasilnya nanti akan dikembalikan kepada masyarakat secara keseluruhan apapun agamanya. Ya ini menarik ya, apapun agamanya. Jadi yang mendapat subsidi itu tidak hanya orang Islam tapi juga yang non Muslim begitu ya.
Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jauh bagaimana ekonomi syariah punya konsep yang sangat berbeda dengan yang namanya ekonomi kapitalisme yang ada di Amerika maupun welfare state yang ada di Eropa. Namun jangan lupa, meskipun sektor-sektor tertentu itu adalah dikuasai oleh negara, ya, yang terutama di tambang-tambang yang memiliki deposit yang sangat besar, namun ekonomi syariah itu tidaklah anti swasta, ya. Ada banyak ada banyak sektor lain yang itu kemudian swasta bisa bisa berbisnis gitu ya, bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan profit laba dari sektor tersebut ya, misalnya perkebunan karet misalnya gitu ya, eh, kebun sawit misalnya, ya tentu tanahnya harus bukan tanah milik umum ya, bukan tanah milik negara. Ini nanti yang perlu harus didetilkan lebih lanjut kajiannya. eh apa jadi ada sektor ya, ada sektor-sektor yang itu swasta masih bisa berperan besar ya, berperan aktif dalam ikut terlibat dalam menggerakkan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam atau dalam konsep negaranya nanti adalah kekhilafahan. Jadi seperti itu kalau kita mengambil pelajarannya ya, pelajaran bahwa eh, eh, pemerintah Amerika saat ini tidak seharusnya sebenarnya eh, apa punya masalah dengan anggaran kesehatan, ya, anggaran kesehatan. Tapi ya karena tadi anggaran kesehatannya tadi di tarif ya, tarif kesehatan atau eh, kelola pengelolaan bisnis kesehatan itu kemudian diserahkan kepada sektor pasar, maka kemudian itu akan membebani apa kantong masyarakat di Amerika. Nah, ini yang kita bisa ambil ambil pelajaran. Termasuk juga tadi ada yang namanya apa eh, subsidi untuk makanan gratis ya. Subsidi untuk makanan gratis itu juga konon itu juga sangat besar ya, menghabiskan anggaran negara bagi 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 pemerintah Amerika Serikat ya. Ratusan miliar dolar kalau kita total dalam 1 tahun ya, ratusan miliar dolar. Eh, Konon seingat saya sekitar 300-an miliar dolar juga ya. Itu program yang namanya SNAP ya. Suplemen suplemental apa gitu, saya agak lupa nama kepanjangannya ya. Kalau dalam disingkat itu SNAP namanya. Apa sederhananya adalah bantuan bantuan pangan ya, bantuan makan ya. Kalau dalam kalau dalam sekarang zaman Pak Prabowo itu seperti makanan bergizi gratis ya, makanan bergizi gratis. Nah, itu sekitar 40 juta ya. Sekitar 40 juta penduduk Amerika yang bergantung kepada makanan gratis. Jadi Amerika dengan anggaran yang sangat besar itu ya, 30 triliun dolar ya, 30 triliun dolar itu tidak tidak mampu menggerakkan rakyatnya itu sejahtera semua gitu ya. Nah, jadi bayangkan ada 40 juta itu bukan jumlah yang sedikit ya, bukan jumlah yang sedikit. Bandingkan kalau misalnya jumlah orang miskin Indonesia, jumlah orang miskin Indonesia itu sekitar 28 30 juta lah kurang lebih ya, 30 juta rakyat Indonesia yang miskin dengan standar sekitar 600.000 rupiah per bulan ya, rata-rata untuk nasional. Itu ada sekitar 30 juta. Artinya lebih banyak orang miskin di Amerika daripada pemerintah daripada di Indonesia ya. Tapi memang standar kemiskinannya sangat rendah ya. Hanya sekitar 600 650 rupiah per bulan ya. Kalau di Amerika itu kalau nanti kita naikkan lagi standar kemiskinannya itu juga lebih besar lagi ya. Itu 40 juta itu hanyalah angka untuk orang yang eh, tidak bisa eh, apa, makanannya itu tidak bisa tercukupi dengan gratis. Itu belum bicara tentang yang mereka yang tidak mampu terkait dengan masalah perumahan ya. Di Amerika itu akan lebih besar lagi angka. Nah, inilah jadi kalau kita melihat government shutdown itu sebenarnya di belakangnya mencerminkan kegagalan kapitalisme. Ya, kapitalisme is not woke. Ya. Kapitalisme tidak bisa
tidak berjalan ya. Kapitalisme alias gagal kalau bahasa lainnya. It's not work gitu ya. Tidak berjalan alias gagal. Nah, bagaimana dengan welfare state? Ya tadi kami sudah sedikit singgung ya. Welfare state itu secara belanja ia menjamin, tapi secara pendapatan dia justru keseok-seok gitu ya. Eh, yang terjadi di negara-negara Eropa ya, negara Eropa. Kira-kira begitu Mas Ajam. Baik, insya Allah. Ini menarik ya. Seringkali suatu negara tarik ulur ya keputusan-keputusan ekonominya, juga keputusan-keputusan politiknya saling tarik menarik gitu kan. Nah, sebenarnya seperti apa konsep negara yang ideal ya khususnya dalam memberikan pelayanan masyarakat, pendapatan, yang menghilangkan beban fiskal dan lain sebagainya. Dan lebih jauh lagi mungkin untuk apa fungsi daripada pemerintah suatu negara itu eksis gitu. Apakah tadi untuk sekedar kalkulasi ekonomi atau kalkulasi politik atau seperti apa sebenarnya konsep negara yang ideal mungkin terakhir Pak Tatsan. Iya, sedikit yang saya tangkap tadi dari pertanyaannya karena tadi putus-putus ya. Apa gambaran ideal ya. Eh, Gambaran ideal kalau kita tarik-tarik ke belakang itu sebenarnya bicara tentang eh, apa salah satunya adalah belanja kesehatan ya. Artinya bagaimana kemudian negara itu melayani rakyatnya ya. Jadi eh, jadi kalau kita lihat dari sisi itu, kalau kita tarik ke belakang itu sebenarnya bagaimana sebuah negara melayani rakyatnya itu satu. Yang kedua bisa kita juga lihat dari sisi government shutdown itu sendiri bicara tentang tata kelola pemerintah, ya, tata kelola pemerintah. Yang pertama saya ingin melihat dari sisi tata kelola pemerintah. Yang pertama government shutdown itu seharusnya tidak terjadi kalau dalam perspektif ekonomi syariah. Kenapa? Eh, karena dalam ekonomi syariah, dalam eh, sistem ekonomi Islam atau dalam konteks khilafah ya negara khilafah, eh, eh, APBN itu sepenuhnya nanti berada di dalam kebijakan khalifah. Jadi APBN itu adalah otoritasnya adalah khalifah, bukan bukan DPR ya, bukan senat, bukan ya. Jadi itu otoritasnya langsung di tangan khalifah. Jadi yang menentukan apa hitung-hitungan ya, bagaimana nilai nominalnya ya, belanja apa yang kemudian harus diprioritaskan tahun ini, tahun fiskal ini, itu ada di tangan khalifah ya, otoritasnya. Memang nanti jenis belanjanya, untuk jenis belanjanya itu nanti sudah ditentukan oleh syariat ya. Ada belanja yang memang tidak boleh tidak ada ya. Ada belanja yang itu sifatnya opsional. Opsional artinya tahun ini mungkin bisalah tidak ada dulu gitu ya. Tapi ada belanja yang itu sudah ditentukan oleh syariat, ya, yang itu harus ada setiap tahun. Nah, itu yang sifatnya mandatori gitu istilahnya, ya. Mandatori alias wajib. Gitu. Tapi ada yang tidak sifatnya opsional. Nah itu nanti eh, yang pertama otoritasnya di tangan khalifah, tidak ada di tangan DPR ya. Kalau di Indonesia itu kan DPR itu persetujuannya. Jadi kalau tidak disetujui oleh DPR maka APBN itu tidak bisa eh, tidak bisa berjalan, artinya uangnya tidak bisa digunakan. Nah, begitu pula yang terjadi di di pemerintah Amerika kan mirip-mirip seperti itu sebenarnya. Eh, Seperti itulah fiskal APBN kapitalisme. Beda dengan dalam Islam ya, otoritasnya di tangan khalifah. Tapi nanti bagaimana dengan eh, akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Nah, dari sisi pertanggungjawaban, nanti dalam Islam itu juga mengenal yang namanya majelis umat. Majelis umat inilah yang kemudian ya sebagai wakil dari masyarakat yang akan melakukan ya akan mewakili masyarakat secara umum untuk melakukan controlling, ya, pengawasan terhadap khalifah. Apakah belanja itu dibelanjakan, apakah belanja APBN itu dibelanjakan dengan baik, ya, apakah dibelanjakan dengan tepat, ya itu nanti akan ada controlling dari majelis umat. Hanya saja majelis umat tidak ada kewenangan untuk mengesahkan atau tidak yang namanya APBN. Sepenuhnya nanti ada di tangan
khalifah. Jadi Majelis Umat hanya melakukan apa melakukan yang namanya controlling ya atau pengawasan kepada khalifah dan jajaran pejabat di bawahnya seperti Muawin Tafid maupun Muawin Tanfis dan para direktur-direktur departemennya. Nah, itu eh, apa di dalam konsep Islam ya seharusnya tidak akan terjadi karena otoritas APBN-nya itu sendiri berada di tangan khalifah. Namun bukan berarti tanpa nihil yang namanya akuntabilitas ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Eh, yang kedua tadi lihat dari sisi eh, apa belanjanya. Perlu dipahami dalam Islam seorang seorang khalifah itu ya, seorang khalifah itu adalah riayatus su'unil ummah. Jadi Nabi menegaskan bahwa seorang pemimpin, seorang khalifah itu adalah mengurus urusan umat. Dia layaknya seorang penggembala yang senantiasa mengarahkan gembalaannya itu kepada rumput-rumput yang hijau, gitu ya. Ya, artinya dia mengurus rakyat itu dengan baik. Jangan sampai kemudian urusan kesehatan, urusan makanan, urusan keamanan itu terbengkalai, ya. Apalagi urusan makanan. Hanya saja memang paradigmanya tadi sudah kami sampaikan untuk yang sifatnya tadi keamanan, kesehatan dan pendidikan itu akan dijamin secara langsung ya, direct ya, langsung. Tapi untuk urusan sembako nanti itu sifatnya indirect. Artinya nanti ketika seseorang misalnya tidak bisa makan, maka itu nanti akan ditanggung oleh orang terdekatnya seperti ayahnya, ibunya atau saudaranya. Terus sepenuhnya kalau kemudian tidak sanggup juga nanti akan ditanggung oleh negara. Itu yang dimaksud dengan secara tidak langsung. Begitu eh, apa eh, bagaimana kemudian konsepsi Islam ya mengatur belanja. Dan tadi yang paling penting paradigmanya ya paradigma adalah mengurus urusan umat. Jangan sampai kemudian diserahkan kepada pasar. Ini kan kalau modelnya yang partai Partai Republik dari Trump, Donald Trump ini eh, Donald Trump laknatullah alaih ya karena dia sudah membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ini kan dia pro pasar ya, pro pasar. Tapi apakah Partai Demokrat juga pro pasar? Sebenarnya juga pro pasar juga sebenarnya. Tetapi mereka punya semacam eh, apa atensi yang lebih lebih besar kepada bagaimana terkait dengan subsidi. Kita tahu sebenarnya dalam konsep kapitalisme ini juga ada semacam perubahan ya. Yang sebelumnya itu sangat liberal ya dengan ajaran konsepsinya Adam Smith ya, kemudian berubah menjadi ada intervensi negara sejak sejak Keynes ya merumuskan ekonomi kapitalisme versi dia gitu ya. Nah, di saat itulah yang kemudian muncul ada intervensi negara untuk memberikan subsidi begitu. Jadi ya itu memang kapitalisme. Namun meskipun itu subsidi ada dari negara, itu subsidinya yang ya subsidi yang apa istilahnya subsidi yang sifatnya setengah hati lah ya, tidak tulus untuk betul-betul kemudian menjaga eh, rakyatnya. Itulah kapitalisme. Jadi di balik government shutdown yang ada di Amerika Serikat yang terus terjadi berulang kali ini, sebenarnya kita bisa mengungkap kelemahan daripada ekonomi yang kapitalistik itu. Begitu, Mas Azab. Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Muhammad Hatta. Terakhir mungkin ada closing statement singkat untuk perbaikan kita Ya, sama-sama ke depan. eh, closing statement yang bisa kami berikan atau yang kami sampaikan adalah eh, apa government shutdown ya. Itu sebenarnya eh, ada pelajaran yang sangat berharga bagi bagi umat Islam secara khusus ya eh, rakyat dunia atau penduduk dunia secara global. Eh, Government shutdown itu menunjukkan bahwa tadi eh, dengan APBN yang sangat besar 30 triliun dolar gitu ya itu sudah tidak mampu eh, apa dengan baik ya tidak dengan baik
kemudian meriayah urusan rakyatnya. Padahal itu nilainya sangat besar, 30 triliun dolar. Eh, Seperti itulah bagaimana mereka memandang yang namanya urusan masyarakat, gitu ya, urusan masyarakat. Eh, apa Kalau kemudian masyarakat itu eh, hanya dianggap sebatas sebatas apa intinya sebatas eh, apa pelengkap ya, pelengkap dari ekonomi gitu ya. Makanya kemudian kalau dalam yang disebut oleh Karl Marx ya, seingat saya dia menyebut hanya eh, apa pelengkap untuk bisa menggerakkan roda-roda ekonomi kapitalistik begitu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Eh, Meskipun memang Karl Marx juga tidak mampu solusi memberikan eh, jawaban atau solusi yang sangat bagus gitu ya dalam persoalan kapitalisme ini. Nah itu jadi kita melihat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan yang namanya sistem ekonomi kapitalistik ini dengan berbagai variannya. Apakah itu seperti Eropa yang model welfare state gitu ya, itu tidak layak lagi untuk dipertahankan. Eropa saat ini juga itu terjadi pengangguran yang sangat besar ya setelah perang Ukraina ya. Pengangguran, kemiskinan juga terus meningkat tuh di Eropa. Ya. Padahal mereka itu APBN-nya sangat besar ya, sangat besar. Tapi ya itulah ekonomi yang kapitalistik ya, kapitalistik. Nah ini eh, sekali pikir mengungkap ya kerusakan kebobrokan dari ekonomi kapitalistik. Kira-kira begitu Mas Azam. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, insya Allah terima kasih banyak Pak Muhammad Tata atas apa pemaparannya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita dan masyarakat luas. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah membersamai. Mudah-mudahan banyak hikmah, insight, dan pembelajaran untuk kita melakukan perbaikan ke depan. Akhir kata saya Abdul Azam mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah buka pintu maaf yang seluas-luasnya untuk kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.